إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ya, kita masih di bab yaitu an-najasah, benda-benda najis. Ya, sudah kita sebutkan dan sebagaimana disebutkan oleh musannif, benda-benda apa saja yang dihukumi najis dan pengecualiannya, dan benda-benda apa yang itu berkaitan dengan pembahasan najis tapi dia suci ya. Di pembahasan pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan ya. Ada yang namanya apa? Misalnya mani hewan. Mani hewan selain anjing dan babi maka suci ya. Kemudian apalagi yang suci? Di antaranya alaqah ya, alaqah, gumpalan darah. Kemudian mudghah ya, potongan daging yang menjadi asal muasal, yaitu asal muasal manusia ya. Menjadi asal muasal manusia. Kemudian yang berikutnya yaitu rutubatul farji ya. Cairan dari kemaluan perempuan yang asalkan tidak keluar dari bagian dalam. Kalau keluar dari bagian dalam maka dihukumi najis. Kemudian yang berikutnya bagian dari tubuh hewan yang terpotong atau memisahkan diri ketika masih hidup maka dihukumi seperti bangkainya. Kalau bangkainya suci maka potongan tadi suci, bangkainya najis maka najis. Sehingga kalau potongan dari misalnya belalang maka suci karena belalang bangkainya suci. Kemudian dikecualikan kalau dia yaitu apa? Rambut atau bulu dari hewan yang dimakan dagingnya maka itu dihukumi suci. Ya, kemudian musannif menyebutkan benda-benda yang dari suci ini bisa menjadi dari najis bisa menjadi suci ya. Dan di sini yaitu dengan cara istihalah ya, istihalah. Jadi kita baca dulu apa yang disampaikan musannif. Beliau rahimahullah mengatakan wala yadhuru syai'un minan najasati, yaitu najis tidak bisa menjadi suci illa salah satu asya'a, kecuali 3 hal. Al khamru ma'a ina'iha idza sarat kholan bin nafsiha, yaitu khamar bersama dengan wadahnya jika menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua, wal jildu al mutanajisu bil maut, yaitu kulit yang menjadi najis karena sebab kematian ya, jadi bangkai. Wayat huru bidabagi zahiruhu wa batinuhu, kulit tadi menjadi suci dengan didabek, disamak, baik itu bagian luar atau bagian dalam. Wama soro hayawanan, dan sesuatu yang menjadi hewan ya, kita tulis. Itu istihalah ya, istilahnya al-istihalah. Al-istihalah. Nah, istihalah itu yang pertama saya kita tulis di sini, yaitu apa? Al-khamru. Al-khamru idza sarat kholan. Idza sarat kholan ya, binafsiha ya. Kemudian yang kedua al jildu al mutanajjis, mutanajis. Yang ketiga apa? Yaitu masoro hayawanan. Masoro hayawan.
soro hayawanan. Nah, istihalah. Jadi di sini secara globalnya ya bisa kita sebutkan khamar itu najis. Khamar itu najis. Kemudian nanti bisa jadi suci kalau khamar itu berubah menjadi cuka. Ya, sehingga khamarnya jadi suci. Kemudian al jildu al mutanajisu. Kulit yang mutanajis bil maut ya, karena bangkai. Jadi bangkai semuanya najis, bagian bangkai termasuk kulitnya. Nah, ini namanya al jildu al mutanajis. Nanti bisa menjadi suci ini dengan disamak ya. Jadi kulitnya jadi suci ya. Kemudian masoro hayawanan ini adalah yang hewan-hewan kecil yang keluar dari bangkai ya. Kalau bahasa kita belatung, dia ada bangkai. Kemudian dari bangkai itu muncul belatung-belatung. Bangkai najis, belatungnya suci. Nah, ini perpindahan dari najis menjadi suci. Ini dalam mazhab di kitab ini disebutkan ada 3 ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama khamar. Khamar jika berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka dihukumi suci, menjadi suci ya. Menjadi apa? Suci. Di sini di Busra Kalim itu yang muskir, khamar yaitu muskir, memabukkan meskipun nabid. Meskipun apa? Nabid, terbuat dari perasan selain anggur. Maka menjadi suci dengan sebab berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Dengan sendirinya dibiarkan saja khamar tersebut lama-lama menjadi cuka, kemudian suci. Khamar jadi najis, dibiarkan lama-lama menjadi cuka, jadi suci ya, karena sudah berubah menjadi cuka. Meskipun dengan cara dipindahkan ya, dipindahkan dari tempat, misalnya dari tempat yang terkena sinar matahari ke tempat teduh, atau dari tempat teduh ke tempat terkena sinar matahari ya. Ini dihukumi berubah dengan sendirinya, karena syarat khamar itu bisa menjadi suci kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya, nggak boleh ditambah zat lain ya, meskipun nanti ada perinciannya. Nah, termasuk berubah dengan sendirinya itu kalau dipindah ke sana dan kemari, tempat tadinya panas kemudian ke tempat yang teduh dan seterusnya, atau dengan cara membuka tutupnya dan seterusnya. Ini termasuk berubah dengan sendirinya. Dan beliau mengatakan khamar ini menjadi suci juga bersamaan dengan wadahnya ya. Wadahnya juga dihukumi suci ya, karena wadahnya kalau nggak dihukumi suci nanti ya akhirnya menjadi najis lagi ya, maka wadahnya juga menjadi suci, dihukumi suci juga. Kemudian tutup yang terkena percikan atau uap-uapnya seperti itu juga dihukumi suci juga. Alasannya karena ilat kenajisan itu kan iskar, membuat mabuk. Khamar itu najis, kenapa? Dia iskar, ada iskar, ilatnya menjadikan mabuk. Ketika jadi cuka sudah hilang. Nah, ilatnya itu dan nggak memabukkan, sehingga dihukumi apa? Suci. Akan tapi ya sucinya harus dengan sendirinya. Kalau sucinya dengan ditambahkan zat lain, maka tidak bisa menjadi suci. Karena zat lain nanti akan ketika masuk ke dalam khamar dia jadi najis ya, sehingga menjadi najis. Sehingga ketika menjadi cuka ya tetap menjadi najis. Jadi harus dengan sendirinya. Dan di Busra Al-Qaim disebutkan ketika menjadi cuka ini kan ilat memabukkan sudah hilang. Sedangkan cuka ini sudah menjadi ijma' halal ya, suci. Dan umumnya cuka didahului dengan menjadi khamar dulu ya, umumnya demikian. Kalau misalnya tidak bisa menjadi suci ya nanti akan susah kemudian mengatakan cukanya menjadi halal ya, karena tadi tidak menjadi suci, khamar menjadi cuka. Kemudian khamar menjadi cuka nanti kalau binafsihi maka menjadi suci.
Nah, tapi kalau diberi zat lain, ya, isinya ditambahi zat lain, maka bisa kita tuliskan di sini misalnya dengan yaitu musyahabah, ya, dengan musyahabah ain ajnabi. Jadi ditambahkan zat lain, ya. Maka ini nanti bisa kita rinci, ada yang zatnya apa? Najisah. Ainnya tadi ada yang najisah, ada juga yaitu suci, tohiroh. Najisah atau tohiroh. Maka kalau ini kapan menjadi suci? Kalau berubah binafsiha, dengan sendirinya. Kalau ditambah, musyahabah itu ditambahi, ya, ditambah zat lain. Nah, zat lain ini bisa ada kalanya dia zat najis, bisa kalanya zatnya suci. Nah, kalau najis, maka di sini ada qabla takhallul. Qabla at-takhallul. Ada ba'da at-takhallul. Semuanya ini hukumnya adalah sama, yaitu menjadi najis. Tetap najis, ya. Artinya tetap najis itu aja. Karena asalnya khamar najis. Jadi khamar, ini punya khamar ditambah zat lain agar bisa cepat menjadi cuka. Zat lainnya najis, maka ada dua kemungkinan, ya. Ini diambil, ya, misalnya ini kita tambahi an-naz'u, ya. Di sini ada an-naz'u. Maksudnya an-naz'u ini diambil zatnya tadi, ya. Kalau diambil ini ada khamar, kemudian kita masuki zat najis, kemudian ada proses nanti belum menjadi cuka, ada proses sudah menjadi cuka. Nah, ketika belum menjadi cuka, ini barangnya, zatnya diambil qabla tahallul, tetap najis. Kalau sudah menjadi cuka, apalagi najis, ya, tetap. Artinya dengan kata lain, secara ringkasnya, kalau dimasuki benda lain, ya, benda lainnya adalah najis, maka dihukumi najis tanpa perincian, gitu. Nah, kalau ini nanti benda suci, an-naz'u, misalnya ini ba'da dulu, ya, ba'da at-takhallul, ya. Kemudian an-naz'u qabla at-takhallul. Qabla takhallul. Nah, ini sekarang kita masuki benda suci. Nah, kemudian setelah menjadi cuka baru diambil, najis. Nah, karena sudah kadung mencampur di situ. Nah, kalau sebelumnya, ya, sebelum jadi cuka diambil, maka ini ada rinciannya nih. Lagi. Ini ada, kalau misalnya dia ada memisahkan diri, ya. Memisahkan diri. Ada tahallala minha. Tahallala minha. Kalau ini lam yatahallal.
Sekarang kalau bendanya suci dimasukkan ke khamar, kemudian sebelum menjadi cuka langsung diambil. Nah, langsung diambil tapi ada yang memisahkan diri benda tersebut, maka ini najis. Tapi kalau tidak, maka suci. Tidak ada yang memisahkan diri. Ya, ini perincian masalah khamar. Ya. Ketika khamar tersebut dimasukin benda lain, maka ada rincinya. Kalau benda najis, udah cara gampangnya ringkasnya tidak usah ada perincian, kemudian dihukumi najis. Nah, kalau benda suci maka dirinci. Ada yang nanti diambil sebelum jadi cuka, najis. Ya, kalau setelah menjadi cuka, najis. Kalau sebelum dirinci, ada yang misahkan enggak? Kalau ada yang misahkan diri benda tersebut najis. Kalau enggak ada, bisa suci. Sebenarnya berarti yang suci ini cuma di sini aja. Ya. Di sini aja. Nah, yang lainnya najis. Kemudian yang suci lagi kalau berubah dengan sendirinya, binafsiha. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wal jildu al mutanajisu bil maut yadhuru bidabghi zahiruhu wa batinhu. Yaitu kulit bangkai yang dia najis itu bisa menjadi suci dengan disamak. Karena apa? Kenajisan itu karena di sini ada rutubah, sisa-sisa darah, daging dan seterusnya di situ. Dengan didabek, disamak, bisa hilang rutubah cairan tersebut, maka sehingga bisa menjadi suci. Kecuali kalau kulit anjing dan kulit babi tidak bisa disamak, tetap najis. Karena ketika hidup dia najis, anjing dan babi, maka ketika mati juga dihukumi najis. Kemudian kulit yang disamak ini menjadi seperti baju yang mutanajis, ya. Meskipun alat untuk menyamak adalah alatnya suci. Jadi alat penyamak ini kan alat yang bahannya sepet, ya, sepet. Ya, biasanya kalau zaman dulu bisa kulit delima atau bahkan kotoran burung, ya, itu bisa. Sehingga setelah disamak, nanti dicuci dengan air agar bisa menjadi suci. Ya, di antara dalil yang mendasarinya, ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza tubigo alihab faqad tahura." Ya. Jadi kulit ketika sudah disamak maka menjadi suci, ya. Sehingga kulit tersebut menjadi suci. Yang suci bagian mana? Beliau mengatakan zahiruhu, bagian zahir ataupun batin. Ini misalnya ada kulit, ya, maka di sininya suci, sini juga suci, dalamnya juga suci. Ketika kita sobek kulitnya, bagian dalam juga suci. Jadi bukan hanya luar saja, tapi dalamnya juga suci. Kemudian yang berikutnya, ya, tadi dalilnya itu, ya, riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas. Kemudian wama soro hayawanan, ya, yang sesuatu yang menjadi hewan, yaitu maksudnya tadi bangkai, ketika keluar dari bangkai tersebut hewan lain yaitu belatung, ya, maka belatung tersebut dihukumi suci, ya, padahal asalnya adalah bangkai. Ini yang dinyatakan oleh para fuqaha di sini adalah demikian, meskipun kalau kita perhatikan di secara ilmu biologi mungkin, ya, itu berasal dari larva, yaitu telur dari lalat. Tapi di sini karena zahirnya dia keluar dari bangkai tadi, sehingga dihukumi suci dan dimasukkan dalam kategori al-istihalah. Ini istihalah ini ada dari benda najis bisa menjadi suci, perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ini berarti sudah selesai berkaitan dengan najis. Kemudian di kesempatan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana cara mensucikan benda yang terkena
najis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.